Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Selamat pagi teman-temanku. Selamat pagi Bapak dosen yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Ma'rifatin Nur Hidayah dengan nomor induk mahasiswa 206190150. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya untuk mempresentasikan artikel jurnal saya yang berjudul Efektivitas Metode Pendidikan dan Pelatihan. Pokok pembahasan yang akan saya bahas pada presentasi kali ini yang pertama yaitu pendahuluan, kedua pembahasan, ketiga kesimpulan, dan yang terakhir saya akan menyajikan daftar referensi yang saya gunakan untuk membuat artikel jurnal ini. Langsung saja yang pertama, pendahuluan. Alasan saya memuat jurnal tentang efektivitas metode pendidikan dan pelatihan yaitu dengan latar belakang bahwa kualitas pendidikan Indonesia saat ini menurut survei kemampuan pelajar yang dilakukan di Paris menduduki peringkat ke-72 dari 77 negara se-Asia. Peringkat tersebut tergolong rendah untuk negara yang berhasil merdeka 75 tahun lalu dan usahanya para pahlawan sendiri dibanding dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam yang mereka berada pada peringkat di atas Indonesia. Pertanyaan besar bagi semua kalangan, mengapa pendidikan kita masih tertinggal jauh? Menurut beberapa pengamat pendidikan, seperti yang dijelaskan oleh Budi Trikorayanto, bahwa ada 3 garis besar permasalahan pendidikan yang belum terselesaikan hingga saat ini. Salah satunya yaitu kualitas tenaga pendidik. Tenaga pendidik yang masih di bawah standar dibandingkan dengan kualifikasi tenaga pengajar di negara-negara maju pendidikannya menjadi salah satu alasan mengapa pendidikan kita masih tertinggal. Padahal untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, peran tenaga pendidik sangatlah besar sebagai fasilitator dan tokoh sentral yang bertanggung jawab dalam proses belajar mengajar. Seorang guru harus memiliki keterampilan, sikap, pengetahuan yang mumpuni di bidangnya. Nah, untuk itu saya simpulkan dalam metode pendidikan dan pelatihan ini ada 3 aspek yang mempengaruhi keberhasilannya. Yang pertama yaitu sekolah. Mengapa sekolah? Karena sekolah adalah lembaga atau institusi yang menaungi antara kinerja dari suatu guru untuk diimplementasikan saat proses belajar mengajar untuk bertatap muka dengan peserta didik. Saat guru itu masuk dalam lingkup dunia sekolah, mereka membawa sertifikat lulus sebagai tenaga pendidik. Dalam sertifikasi itu, kemungkinan saat dia masuk akan mengalami beberapa perubahan, perkembangan zaman, dan lain sebagainya, yang dimana tenaga pendidik ini akan dituntut dengan berbagai macam tuntutan untuk menjawab pertanyaan atau tantangan dari zaman, kebutuhan zaman. Disinilah letak dari lingkup manajemen diklat atau dari urgensi adanya manajemen diklat, yaitu sebagai wadah tempat untuk menaungi pengelolaan pendidikan dan pelatihan dari pengembangan kompetensi guru. Implementatornya yaitu tenaga pendidik ini adalah objek dari pelaksanaan manajemen diklat dan juga sebagai fasilitator, implementator dari hasil yang dia capai saat pada pelatihan dan pendidikan. Implementasinya saat proses pembelajaran. Artinya bagaimana? Artinya bahwa manajemen diklat ini adalah penghubung, sebagai jembatan penghubung dari tujuan adanya lembaga sekolah. Untuk mencapai suatu tujuan pendidikan nasional, maka dibutuhkan tenaga pendidik. Tenaga pendidik yang dibutuhkan di sekolah ini pun juga harus memenuhi dari kompetensi standarisasi. Maka diperlukan manajemen diklat untuk mengembangkan, untuk memenuhi dari berbagai kompetensi yang dibutuhkan.
Menurut Minarsi dan Rusia tahun 2007 bahwa kinerja guru menjadi tolak ukur dari keberhasilan sekolah dalam mencerdaskan, membentuk karakter sesuai dengan UUD 1945, Pancasila, dan tujuan pendidikan sesuai dengan UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Lah, hal ini membuktikan bahwa peranan kinerja guru sangatlah penting dalam proses belajar mengajar. Maka sudah semestinya tenaga pendidik atau guru memperoleh pelatihan dan pendidikan lagi untuk mengupgrade skillnya, untuk mengupgrade pengetahuannya, untuk mengupgrade keterampilannya sesuai dengan perkembangan zaman. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dari output dari sekolah. Output di sekolah ini dituntut oleh zaman, dituntut untuk membangun suatu pembangunan di Indonesia yang lebih baik. Nah, untuk menghasilkan output yang baik, maka pendidikan atau sekolah itu juga harus menyediakan input berupa tenaga pendidik yang menguasai kemampuan sesuai dengan zaman. Langsung saja kepada pembahasan. Bahwa sesuai UUD Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Adapun kompetensi guru sebagaimana disebutkan dalam undang-undang tersebut meliputi kompetensi yang pertama, pedagogi, kedua kompetensi kepribadian, ketiga kompetensi sosial, dan yang terakhir kompetensi profesional. Loh, mengapa ini guru harus memiliki keempat bidang itu? Padahal setahu kita ya guru itu harus pandai, cerdas, IQ-nya tinggi. Belum tentu, karena guru itu adalah suatu tentang profesionalisme, tentang suatu profesi, tentang suatu keahlian yang ditujukan dengan berbagai kemampuan. Karena untuk menghasilkan hasil yang bagus itu semua harus menyeluruh. Nah, maka dari itu, menyeluruhnya ini apakah mungkin semua guru saat duduk di bangku kuliah itu lulus langsung menguasai 4 kompetensi ini? Jawabannya tentu belum semuanya. Kalaupun sudah mengetahui pasti mengetahui, tapi belum matang. Maka dari itu perlu adanya pendidikan dan pelatihan. Nah, sebelum menginjak apa saja metode dari pendidikan pelatihan, kita harus mengetahui dulu arti dari pendidikan dan pelatihan. Arti dari pendidikan, yaitu proses untuk memperluas kepedulian, keberadaan seseorang menjadi dirinya sendiri, atau proses mendefinisikan dirinya sendiri di tengah-tengah lingkungannya. Artinya bagaimana? Dari pendidikan itu, seorang guru itu harus benar-benar memahami jati dirinya, kewajibannya, tugas dan wewenangnya. Kemudian kedua, pelatihan, yaitu suatu kegiatan dalam maksud untuk memperbaiki dan mengembangkan sikap, tingkah laku, keterampilan, dan pengetahuan dari guru sesuai dengan keinginan dari suatu lembaga atau organisasi. Kalau pendidikan itu lebih kepada yang tidak terlihat atau zahir, kalau pelatihan itu kalau pendidikan itu terlihat, zahirnya terlihat, kalau pendidikan itu tidak terlihat, kalau pelatihan itu terlihat. Nah, intinya bagaimana pendidikan pelatihan, yaitu proses sistematis untuk meningkatkan, mengembangkan, dan membentuk guru atau tenaga pendidik mempelajari pengetahuan knowledge-nya, keterampilan atau skill-nya, kemampuan atau ability-nya, atau perilaku terhadap tujuan pribadi dan organisasi, sehingga terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi, dengan adanya manajemen diklat ini, diharapkan guru itu mampu memuaskan dari kompetensi yang dimilikinya. Jadi tidak ada rasa bersalah, yaitu tujuan pribadinya. Oh, tujuanku menjadi guru. Jadi jangan sampai dia juga merasa, kok aku nggak becus ya jadi guru, hasilnya outputnya jelek dan lain sebagainya. Begitu pula dengan organisasi, maka dia harus menjawab tantangan organisasi lembaga sekolah terkait dengan tanggung jawabnya pada sekolah. Kemudian selanjutnya menurut Sharing tahun 1995 halaman 358, metode diklat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu on the job training, yaitu metode dengan melatih seseorang untuk mempelajari pekerjaan sambil mengerjakannya. Artinya on the job training itu yaitu
Guru itu dilatih saat dia pada posisi pada pekerjaannya. Artinya saat dia bekerja, saat dia mengajar di kelas ataupun di luar kelas, mungkin di lapangan. Nah, saat itu pun juga dia memperoleh pengetahuan, pelatihan dari seorang pelatih. Nah, dengan metode ini diharapkan mampu memberikan keterampilan baru up to date baik guru yang masih muda maupun yang sudah tua ya. Karena tidak ada kualifikasi, mungkin kalau di luar dari jangkauan sekolah mungkin karena beliau sudah tua tidak bisa mengikuti. Akan tapi kalau pada saat sambil mengerjakan, sambil mengajar mungkin ada kemungkinan bisa mengikuti. Lah, efektivitas metode ini sangat banyak. Selain tidak memerlukan biaya yang tidak mahal, guru juga bisa belajar sambil tetap menjalankan proses pembelajaran. Hal ini dikarenakan diklat dilakukan pada kondisi real, sehingga bekerja dan juga pembelajaran bisa dilakukan. Diharapkan apa? Terjadi peningkatan produktivitas secara cepat. Metode ini biasa dilakukan dengan cara penugasan sementara, rotasi jabatan, pengarahan, magang, instruksi pekerjaan. Biasanya metode on the job training ini dilakukan pada lembaga-lembaga sekolah kejuruan seperti SMK. Kemudian yang kedua, off the job training. Program ini memberikan individu keahlian dan pengetahuan yang mereka butuhkan pada waktu yang terpisah dari waktu kerja reguler dan dilakukan secara kelompok. Artinya bagaimana? Off the job training ini dilakukan di luar saat guru itu mengajar. Ya, mengajar, kemudian jika waktunya dia memperoleh pendidikan dan pelatihan, maka dia harus cuti atau mungkin digantikan dengan guru siapa. Dan dilakukan secara berkelompok. Mungkin misal ada 5 yang dilatih, ada 5 guru, maka dengan 1 pelatih. Nah, metode ini efektif karena biaya efisien. Bagaimana bisa efisien? Karena banyak yang mendengarkan, tidak perlu face to face, tidak one by one gitu. Jadi pelatih lebih kompeten, lebih konsentrasi dan fokus. Pelaksanaan metode ini dilakukan dengan cara simulasi keadaan imitasi. Bagaimana sih simulasi keadaan imitasi? Yaitu pelatih menyajikan materi pembelajaran diklat ini dengan sesuai kondisi real. Kedua, dengan presentasi informasi. Nah, biasanya dilaksanakan di tempat kerja, di ruang depan, dengan demonstrasi dan contoh, simulasi magang. Metode kelas seperti ceramah, konferensi, studi kasus, seminar, webinar, permainan peran, instruksi terprogram, dan lainnya. Nah, yang terakhir kesimpulan. Kesimpulannya bagaimana? Bahwa kesimpulannya itu pendidikan dan pelatihan adalah proses serangkaian kegiatan secara sistematis berurutan step by step untuk meningkatkan, mengembangkan, melengkapi, memperbaiki, mungkin membentuk kinerja dari guru, tenaga pendidik untuk mempelajari pengetahuan, keterampilan, kemampuan atau perilaku yang mungkin mereka belum secara matang memenuhinya sehingga terciptalah suatu sumber daya guru, tenaga pendidik di lembaga sekolah yang berkualitas. Nah, terdapat 2 metodenya yang sudah saya jelaskan yaitu on the job training dan juga off the job training. Nah, efektivitas dari kedua metode ini terjadi apabila sekolah ataupun manajer sekolah yang bertanggung jawab dalam manajemen diklat ini bisa menyesuaikan antara kebutuhan dari pendidikan dan pelatihan dengan anggaran sekolah mungkin sebagai bahan pertimbangan untuk penyelenggaraan diklat guru. Karena pada dasarnya metode diklat apapun tidak akan efisien dan efektif jika tidak diimplementasikan oleh gurunya. Gurunya juga sebagai implementator sama seperti murid. Metode hanya alat penyampaian materi dari pelatih kepada peserta diklat. Selebihnya peserta diklat atau guru inilah yang akan menjadikan ilmu yang dia dapatkan untuk apa. Yang terakhir yaitu daftar referensinya. Terdapat saya menggunakan 6 daftar referensi dengan menggunakan Mendeley. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kritik, saran, atau yang bisa didiskusikan, lanjut saja pada kolom komentar. Ada salah kata saya maaf. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.